Jenis yang pertama, waham, saya mempunyai keyakinan bahwa saya tidak diharapkan hadir di dunia ini, dan saya berkeyakinan bahwa kehadiran saya ini mendatangkan malapetaka atau bencana bagi banyak orang. Shalom Bapak Ibu Saudara teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Daud Tiai di channel Rohani Anak Papua. Ya, hari ini saya bersama dengan rekan saya Eka Prianto. Di sini saya ingin mewawancarai teman saya Eka Prianto mengenai kehidupan di masa lalu, yaitu di mana dia pernah mengalami sebuah sakit. Sakit apa Eka? Skizofrenia. Sakit skizofrenia. Maka oleh sebab itu saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara teman-teman yang sedang menyaksikan video ini dapat berkati dengan kesaksian. Demikian kesaksian daripada Eka Prianto. Jenis yang pertama, waham, saya mempunyai keyakinan bahwa saya tidak diharapkan hadir di dunia ini, dan saya berkeyakinan bahwa kehadiran saya ini mendatangkan malapetaka atau bencana bagi banyak orang. Contohnya gunung meletus, gempa bumi, itu karena kehadiran saya. Dan jika kalau saya dibunuh atau saya mati, maka bencana itu akan mereda. Dan yang kedua, skizofrenia jenis pendengaran, bahwa saya pernah mendengar bahwa saya diperintahkan untuk menggorok seorang pendeta, yaitu gembala di gereja kami, dan saya merasa tidak nyaman. Saya merasa ketakutan ketika mendengar suara itu karena suaranya begitu jelas dan keras seperti bunyi suara speaker. Dan yang kedua, saya disuruh untuk suara itu mengatakan bahwa pintu surga untuk saya sudah tertutup. Dan yang ketiga, suara itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengetahui penderitaan saya mulai dari saya lahir sampai pada waktu itu. Dia bisa menolong saya, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Jadi saya merasa kepahitan dengan Tuhan Yesus. Perbedaan saya ketika sebelum dan sesudah dipulihkan, yaitu waktu saya sebelum dipulihkan Tuhan, saya merasakan kondisi jiwa saya itu tertekan, dan saya merasa sedih. Tidak ada yang membuat saya sedih, tetapi kesedihan itu semacam menyiksa jiwa saya, dan saya tidak bisa menghibur diri saya. Apapun sudah saya coba, contohnya dengan mendengarkan musik, dengan mengikuti pelayanan di gereja, mendengar khotbah, sharing dengan teman-teman rohani maupun yang bukan rohani, tetapi apapun, ataupun kembali ke kehidupan lama saya seperti mencoba narkoba, free sex, semuanya itu tidak mendatangkan ketenangan atau kedamaian bagi diri saya. Dan setelah saya mengalami pemulihan dari Tuhan, saya merasa ada kepenuhan di dalam diri saya, bahwa saya kebutuhan lahiriah saya, batiniah saya itu terpenuhi. Bukannya saya tidak mau mendengarkan lagu rohani, tetapi ada perasaan yang senang walaupun saya tidak mendengarkan rohani, apalagi saya mendengarkan lagu rohani. Kepenuhan ketenangan saya itu semakin lebih lagi, dan saya tidak perlu mencoba atau kembali lagi ke kehidupan saya seperti narkoba, minum minuman keras, merokok, apapun itu yang negatif tidak perlu lagi. Karena pada saat sekarang ini saya merasa kebutuhan yang paling dasar di dalam hidup saya sudah dipenuhi oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya dengan caranya yang ajaib. Bahwa kesan buruk yang saya alami waktu mengalami sakit skizofrenia ini, bahwa
saya tidak diharapkan untuk hadir di dunia ini. Karena kalau saya semakin lama hadir di dunia ini atau ada di dunia ini, maka banyak orang yang menderita karena kehadiran saya. Jadi saya harus dibinasakan, saya harus lenyap dari dunia ini. Dan Tuhan mengetahui penderitaan saya mulai dari saya lahir sampai pada waktu itu, tetapi Tuhan tidak mau menolong saya. Ayat firman Tuhan yang saya pegang sampai hari ini ialah ketika Allah memulihkan Sion, keadaan kita seperti bermimpi. Itulah ayat firman Tuhan yang sampai sekarang boleh terjadi dalam kehidupan saya. Oke, demikian kesaksian daripada Eka Prianto yang sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya, di mana dia sebelum dipulihkan dan sudah dipulihkan itu merupakan sesuatu yang luar biasa, di mana kita dapat melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di sana bunyinya mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Demikian juga hal yang sama dialami oleh saudara Eka, ya begitu ya saudara Eka ya. Ya, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah kesaksian daripada rekan saya Eka Prianto. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. God bless. Thanks for watching this video.